salam sejahtera buat kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Heri Suwandani Simanjuntak, CGP Rekognisi Angkatan 11. Kali ini saya akan bersama dengan teman CGP saya, Pak Roni Buntata. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, kali ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait percakapan coaching dengan menggunakan alur supervisi akademik. Selamat siang, Pak Roni. Siang, Pak. Ya. Terkait hari ini, Pak, kita akan melakukan coaching supervisi akademik. Untuk itu, Pak, terkait kegiatan kita ini, kira-kira tujuan apa yang ingin kita capai, Pak? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Hari ini saya mau coaching sama Bapak mengenai keterampilan coaching saya, Pak. Ya, terkait keterampilan coaching. Iya, ya, Pak. Seperti itu. Berdasarkan keterampilan coaching ini, keterampilan coaching apa yang ingin Bapak capai? Nah, begini, Pak. Di saya itu saya masih terkendala itu, Pak, memberikan pertanyaan pemantik, Pak, untuk si coach biar dia bisa mengeluarkan ide-idenya gitu, Pak. Baik, berarti berdasarkan yang Bapak sampaikan, kompetensi keterampilan bertanya yang reflektif ya, Pak, yang sifatnya reflektif sehingga coach mampu menyampaikan pendapat-pendapatnya dan solusi-solusi dari masalahnya, seperti itu, Pak. Benar, Pak. Menurut Bapak, area mana yang sangat lemah menurut Bapak terkait keterampilan bertanya? Di ini, Pak, mendengarkan, ya kan? Artinya ketika coaching menyampaikan masalahnya, poin inti yang itu masih susah saya, Pak, di situ, Pak. Poin inti untuk memberikan pertanyaan pemantiknya, Pak. Inti yang mereka dia bicarakan gitu, Pak. Jadi di situ saya bingung membuat pertanyaan supaya terus mengena ke dia, Pak, si coaching. Jadi kalau keterampilan menyimaknya sudah sangat baik menurut Bapak. Iya, Pak. Namun ketika menyimpulkan, ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif sehingga membuat si coachingnya mampu menyampaikan pendapat yang lebih baik, itu kurang, seperti itu ya, Pak? Iya, benar, Pak. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan seperti itu, Pak? Menyebabkan Bapak kurang di area itu, Pak? Bagaimana, Pak, ya? Kalau menurut saya kan, Pak, saya yang pertama mungkin karena sama anak-anak itu kan rencana saya ini mengapakan ke anak-anak. Jadi anak-anak ini belum bisa terbuka secara leluasa. Yang kedua, karena anak-anak ini artinya masalahnya itu masih belum bisa saya cerna karena di dunia anak-anak gitu, Pak. Nah, itulah yang saya alami ketika coaching dengan anak-anak. Saya memang data saya hanya saja menentukan kata-kata atau kalimat berupa pertanyaan itu yang sangat sulit, Pak. Iya. Jadi ini posisinya Bapak ingin melakukan coaching ke siswa. Benar, Pak. Itu ya, Pak. Menurut Bapak, berdasarkan yang Bapak sampaikan tadi terkait memberikan pertanyaan kepada peserta didik, hal apa yang bisa menurut Bapak yang bisa ketika Bapak memberikan pertanyaan, si kuncinya itu atau peserta didiknya itu mampu mengungkapkan pendapat dengan baik, Pak? Apa yang bisa membuat seperti itu, Bapak? Mungkin kan, Pak, ya, untuk ke situ saya rasa hadir seutuhnya dulu, Pak. Artinya gini, saya harus masuk ke dunia si anak-anak itu. Baik. Oh iya, Pak, benar, Pak. Baik. Iya, Pak. Iya. Berarti Bapak harus memahami terlebih dahulu. Iya. Si peserta didik yang ingin Bapak coaching, seperti Iya. itu ya, Pak? Oh benar, Pak, saya mungkin harus masuk dulu ke dunia dia. Iya. Artinya karena kan yang saya coaching anak-anak. Mungkin dari situ nanti sama seperti anak-anak kawan-kawan sebayanya bisa saya memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, Pak, betul, Pak, betul. Iya, Pak. baik. Berarti Bapak harus memahami terlebih dahulu, hadir dulu seutuhnya kepada Iya. Bapak coaching. Benar, Pak, benar. Baik, Pak, itu solusi yang menurut Bapak nanti yang akan Bapak laksanakan, seperti itu ya, Pak? Benar, Pak, benar. Nah,
Nah, menurut Bapak, dengan Bapak melakukan hadir seutuhnya, memahami peserta didik, menurut Bapak itu dapat menjawab solusi tidak dari masalah Bapak? Selama ini itu saya rupanya yang saya cari-cari apa rupanya itu Pak. Itu rupanya yang harus saya lakukan dulu Pak. Makanya waduh luar biasa Pak, hari ini saya dapat inspirasi ini Pak. Oke. Kira-kira menurut Bapak seberapa besar nantinya setelah Bapak melaksanakan itu keberhasilan yang tercapai nanti Pak kira-kira? Untuk saat ini saya belum bisa pastikan, tapi menurut saya pribadi kemungkinan besar itu Pak 70 ke 80% itu mungkin sudah berhasil Pak. Baik. Jadi menurut Bapak dengan melakukan yang seperti Bapak sampaikan tadi, memahami peserta didik, Bapak bisa mampu meningkatkan peserta Bapak sekitar 80 sampai 90% seperti itu Iya, ya Pak. Pak. Nah, baik Pak. Dengan solusi yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira menurut Bapak, kapan Bapak laksanakan ini nantinya Pak? Nah begini Pak, kebetulan hari ini kan saya ada juga les kosong. Iya Pak. Di situ saya mau mengambil siswanya Pak. Iya. Berarti saat ini juga ya akan Bapak Iya, Pak. laksanakan. Iya, Pak. Itu. Nah, boleh nanti ketika Bapak melakukan coaching kepada peserta didik Bapak itu, boleh saya lihat Pak? Boleh Pak, boleh Pak. Saya pun berharap Bapak ikut di dalam Pak. Ya, baik Pak, terima kasih. Berarti nanti ketika Bapak melakukan coaching, saya mengamatinya ya Pak? Iya Pak. Nah, untuk itu, seberapa besar Bapak nanti apa yang Bapak sampaikan terkait yang tadi masalah-masalah solusi yang tadi, seberapa besar nanti akan Bapak laksanakan? Ya mudah-mudahan Pak, dengan apa yang nanti saya lakukan, siswa itu benar-benar dapat solusi apa yang menjadi permasalahan dia, dan dia bisa mengeluarkan ide-ide luar biasa untuk mengatasi masalah itu sendiri Pak. Sampai di situ Pak. Oke, baik Pak. Berarti kita sudah dapat solusi di mana saat Bapak nanti melaksanakan coaching kepada peserta didik, Bapak terlebih dahulu harus hadir seutuhnya di dalam kegiatan itu. Kemudian Bapak memahami dulu masalah dari peserta didik Bapak, dan rencananya kegiatan itu Bapak laksanakan hari ini. Dan mudah-mudahan nantinya coaching yang akan Bapak lakukan berjalan dengan baik. Benar seperti itu Pak? Benar Pak. Oke, baik Pak, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Baik Nak Julmi, Pak, apa yang mau dibicarakan Nak? iya Pak. Terima kasih Pak, Bapak udah nanya keadaan saya. Sebetulnya saya ada mau saya ceritakan sama Bapak. Karena beberapa hari terakhir ini kan saya malas belajar matematika Pak. Udah saya nggak paham. Ditambah lagi Pak Ijal sering membuli saya, sering menghukum. Bukan saya aja Pak, kawan-kawan yang lain pun begitu. Akhirnya kita makin udah nggak tahu, makin kayak gitu Bapak itu ya, makin nggak paham loh Pak. Dia pinter makin pinter ya, kita makin pokok ya. Terus lah Pak, itu makanya saya males kalau udah pelajaran matematika Pak. Oh begitu ya Nak ya. Gitu, Pak. Nah, Terus mana Pak? Nak Julmi tidak sukanya karena memang pelajarannya payah atau karena perilaku Bapak Rijal tadi yang suka istilahnya sifatnya itu yang tidak disukai dulu. Iya. Mana di antara dua itu yang Nak Julmi yang kurang suka? Nah Paling tidak sukanya. sebetulnya kan dua-dua Pak. Iya. Matematika pun nggak malah suka, Iya. ya kan. Tapi mau kita belajar, Iya. ya kan Pak. Iya. Ini tengok lagi gurunya kayak gitu modelnya. Hmm, Salah sedikit, kau bodoh kali kau depan. Nah itu jadi kan malu Pak. Saya malas belajar. Nah kawan-kawan pun begitu. Cuman karena saya yang dilihat kawan-kawan, udah nanti kapan coba cerita-cerita lah sama kawan-kawan yang lain atau kelas yang lain. Itu aku Bapak memang gitu. nah, tadi kan Nak Julmi bilang kan ada kawan-kawan yang lain. Berarti ada juga kawan-kawan yang lain yang Pak Julmi tidak buat dia marah. Ada nggak? Ya kalau pinter kawan itu Pak, Bapak itu gak marah. Itu dia kan Pak. Tapi Nah, sekarang ini Nak. kalau Iya. kok apa itu mana? Iya. Ya, harusnya nggak boleh Bapak itu marah Pak, harusnya disupport, harusnya ya ini enggak di depan di setrap. Nah inilah ini contoh yang nggak baik nih, inilah orang bawa pauan. Malu Iya. saya Pak. Ada nggak
momen ketika Nak Julmi belajar matematika, Bapak itu tidak pernah marah sama Julmi atau tidak ada marah sama Julmi? Ada nggak momennya itu? Ya pas yang nggak mengganggu materi ya dia nggak marah Pak. Nah. Kalau Berarti Bapak itu saya dapat dari pernyataan Nak Julmi, Bapak itu sepertinya kalau dia ada anak yang pintar dan kerjakan PR dia tidak marah. Menurut Nak Julmi, kira-kira yang buat Bapak itu biar senang atau tidak mengeluarkan sifat seperti itu, apa yang harus kita lakukan? iya kita harus memahami Pak, Iya. memahami materi dia. Iya. Kalau dikasihnya soal-soal, tugas-tugas bisa kita kerjakan. Tapi kan kemampuan orang Pak beda-beda. Kalau Iya. kawan saya itu Serini, iyalah jadi orang satu. Coba dia nangkap, Iya. jelaskan sini, nah awak 2-3 kali, nah itu apa itu pala. Iya. Kau bolak balik kasih tahu nggak paham, nggak paham. Benar. Itu. Nah, Nak Julmi pernah nggak ketika ada materi-materi yang tidak ngerti bertanya sama Bapak itu pernah nggak? Karena kami takut nanti dimarahi Pak, dipermalukan, nggak berani Pak. Menurut Nak Julmi kalau anak Nak Julmi tanya sama Bapak itu langsung, menurut Nak Julmi lah, kan belum pernah nih, mau nggak melakukannya kira-kira? Apakah kan belum tahu nih mana atau tidak? Ya. Kira-kira Nak Julmi mau nggak melakukannya? Ya kami mikir-mikir juga lah Pak, nanti cuma kena semprot, Hmm. nanti kami biar yang pinter itu aja yang nanya. Iya. Memang yang Bapak bilang juga, coba satu kali atau apa ditanya sama Bapak itu, kira-kira mana yang nggak paham, bukan tanya lah itu Pak nanti misalnya nggak paham kan, ada misalnya bilangan kuadrat kan Pak, saya tanya gitu. Nanti lah. Berarti Nak Julmi sudah mendapatkan informasi atau ide dari mana Nak Julmi kalau bisa nanti bertanya materi matematika yang susah untuk kepada Bapak Rizal tadi. Nah, menurut Nak Julmi kalau itu dilakukan, apakah Bapak Rizal itu mau nggak menerima kekurangan atau kelemahan Nak Julmi? Ya tadi Pak belum saya coba Belum ya, coba, ya. cuma ya 50-50 juga ya Pak. 50-50. Karena modelnya gitu aja, permalukan orang ya Pak. Nah tapi nggak salah juga kalau coba Pak, karena kan belum tahu. Nah. Itu yang Bapak bilang. Berarti Nak Julmi sudah dapat jawabannya, artinya nanti akan dilakukan. Kapan tuh Nak kira-kira? Nah ini kan kami masih libur Maulid Pak. Iya. Kan seminggu yang libur Pak. Iya. Jadi rencana Senin lah Pak, ada pelajaran 3 les pula Bapak itu. Padahal kami yang paling masalah Senin Pak, dari Senin 3 les. Nah tapi yang Bapak bilang itu akan saya coba itu Pak. Menurut Nak Julmi lagi, Nak Julmi akan melakukannya sendiri atau bersama teman-teman? Nah ini setelah saya cerita-cerita sama Bapak kan, kami nanti ada ngerjain tugas kelompok IPA. Jadi kami harus cerita lah sama kawan-kawan, si Eko, si Anto. Itu kami cerita lah. Ini apa? Oh ya kita tanyakan yuk. Karena kami takut Pak, kenapa Pak? Nanti apa sikit marah. Iya. Langsung dibilang apa gitu kan. Iya, berarti kan artinya kalau masalah takut itu hal yang wajar, Iya. yang biasa. Artinya kan Bapak Nak Julmi tadi mengeluarkan ide gimana ya kalau aku jumpai Bapak itu kan begitu. Coba saja dilakukan, mana tahu nanti misalnya apa berhasil, mungkin itu yang jadi poin yang telah Nak Julmi dapatkan dari hasil coaching kita hari ini. Baik Pak, ya Pak. Nah, bagaimana Nak perasaannya setelah di coaching? Setelah cerita-cerita sama Bapak, jadi saya kayak terbuka pikir maksudnya, oh iya juga ini bilang Pak Roni. Nggak ada salahnya saya coba, karena yang belum ada saya coba Pak. Sebelumnya Iya. ya, kami ya belum ada juga cerita sama Bu Eka ya kan, wali kelas. Nah ini cerita-cerita sama Bapak, kami coba lagi Pak. Karena menurut Nak Julmi tadi kan hasil yang Nak Julmi dapatkan, seandainya ini saya posisi ada orang yang minta tolong bantu saya, mungkin sebagai manusia kita membantu atau tidak? Pasti membantu ya Pak. Berarti itulah yang kita dapatkan pada hari ini Pak ya, Ya. bahwa Bapak Julmi, Nak Julmi nanti dan kawan-kawan akan menjumpai Pak Rizal untuk bertanya materi yang tidak paham, dan harapannya supaya Pak Rizal tadi mau terbuka dan dia dekat sama kita dan dia tidak lagi marah-marah mengeluarkan kata-kata yang seharusnya tidak kita inginkan. Begitu Pak ya? Betul, Pak. Begitu ya Nak Julmi ya? Iya, Pak, betul. Iya, jadi ada lagi yang mau disampaikan Nak? Saya pikir ini dulu lah Pak, karena yang Bapak sampaikan ini akan kami coba nih Pak hari Senin nanti. Bagus. Baik. Bagaimana perasaannya setelah kita melakukan kegiatan coaching ini? Perasaannya
lega sih Pak, nyaman. Jadi kami bukan nggak merasa takut, tapi ketakutan itu ya sebetulnya tidak bukan apa namanya, kalau nggak dicoba kan nggak tahu tuh Pak. Nah, makanya ya, kami akan tanyakan nanti. Baik, nanti Bapak akan minta hasil dari yang sudah kita coachingkan hari ini lah ya. Ya, Pak. Baik, jadi Najuli langsung masuk kelas. Ya Pak, ini masuk Pak. Iya. Oke nak, semangat saya. Siap, makasih Oh. Pak. Selamat siang Pak Roni. Selamat siang Pak. Luar biasa tadi coaching yang Bapak lakukan bersama siswa Bapak. Berdasarkan coaching tadi, kira-kira apa yang sudah baik dan apa yang belum baik Pak? Baik Pak, di baiknya itu lebih banyak baik ya Pak. Ya. Artinya ketika tadi sebelum saya melakukan coaching dengan anak tadi, dengan murid tadi, kan kita melakukan pra tadi, saya mendapatkan ide bahwasanya ketika mau membuatkan pertanyaan pemantik, kita harus ada sentuhnya. Nah, di hadis sentuhnya itu karena dia masih siswa, yang saya dapatkan itu saya harus ikut masuk ke apa dia tadi, ke perasaan dia, siapa dia. Nah di situ saya jadi lebih leluasa Pak untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak itu tadi lebih leluasa juga untuk berbicara, mengungkapkan apa yang menjadi permasalahannya dan cara dia mengatasi solusinya Pak. Itu Pak. Jadi mengenai hal yang masih kurang, mungkin di ini Pak ya, kata-kata pemantik yang bisa anak itu tiba-tiba langsung mengeluarkan ide yang luar biasa. Tadi kan masih ada seperti saya memberikan apa namanya sedikit kepada anak itu sedikit solusi. Misalnya itu tidak boleh artinya, tapi gitu pun Pak, nanti saya akan perbaiki ke depannya Pak. Seperti itu ya. Berarti kegiatan kita dari pra tadi sebelum kita melakukan ini, Iya, Pak. setelah melakukannya ada hal yang berubah yang Ada, sangat Pak. Pak. Secara khusus hadir seutuhnya, kemudian masuk ke dalam si peserta didik yang di-coach tadi sehingga mampu membuat pertanyaan reflektif atau pertanyaan pemantik dengan baik, seperti itu ya Pak. Itu yang saya rasakan Pak. Yang Benar Pak. Bapak rasakan. Kemudian yang kurang baiknya tadi menurut Bapak kata-kata pemantiknya kurang baik, bukan kurang sih, namun perlu diperbaiki lagi, seperti itu Pak ya. Iya Pak, artinya gini Pak. Saya tadi sedikit terpancing untuk memberikan solusi kepada si anak. Ya. Seharusnya kan si anak yang menemukan idenya sendiri. Saya hanya memberikan pertanyaan pemantik. Tapi begitu pun Pak, mungkin saya akan perbaiki Pak. Oke, baik Pak. Jadi berdasarkan yang Bapak lakukan tadi, kira-kira sudah sampai seberapa besar sih kompetensi yang meningkat dalam kemampuan coaching Bapak tadi? Baik, target saya kan tadi sebelumnya 70 ke 80 Pak ya. Jadi untuk saat ini saya sudah berhasil di angka 80 Pak. Berarti sudah tercapai ya? Sudah tercapai Pak target yang Luar sudah biasa. kita Nah, lakukan tadi. berdasarkan yang belum yang menurut Bapak kurang, ada tidak solusinya Pak menurut Bapak? Baik, ini Pak solusi yang akan saya lakukan adalah saya akan rajin ya mengajak siswa agar bisa coaching dengan saya. Dan itu mungkin akan meningkatkan keterampilan saya dalam memberikan pertanyaan pemantik, di mana pertanyaan pemantik itu nanti anak-anak bisa mengeluarkan ide yang luar biasa. Jadi anak-anak itu tidak lagi ketika mereka ada masalah langsung secara mandiri bisa menemukan solusinya melalui coaching yang telah saya lakukan bersama anak-anak Pak. Oke, berarti harapannya Bapak ketika melakukan coaching, anak tersebut mampu mengungkapkan pendapatnya, cari solusinya melalui pemantik Bapak, dan masalah yang Bapak lakukan itu nanti dengan cara Bapak sering melakukan coaching kepada peserta didik, seperti itu ya Pak? Benar Pak. Baik Pak, luar biasa, dan mudah-mudahan kemampuan Bapak di dalam melakukan coaching nantinya mampu lebih lagi meningkat. Terima kasih Pak, harus Pak. Iya Pak. Perasaan Bapak setelah melakukan coaching sama saya dari pra, pasca, dan pra, observasi dan pasca Pak? Sebenarnya puas sekali Pak. Yang setelah ini jadi masalah saya terpecahkan Pak. Meskipun saya harus belajar lagi dalam memberikan pertanyaan pemantik dan menahan diri agar tidak terlalu cepat memberikan solusi. Begitu Pak. Benar
sekali ya Pak, kalau kita melakukan coaching, solusi itu bukan datang dari kita coachnya, Iya. namun solusi itu dapat didapatkan dari si coachingnya nanti. Iya benar Pak. Oke baik Pak, terima kasih luar biasa Pak. Hari ini sangat baik sekali kegiatan kita. Mudah-mudahan kedepannya kegiatan-kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi peserta didik kita masing-masing. Oke, Terima kasih Pak, terima kasih banyak Pak ya.